saya tuh aktif gitu ya biasanya, terus tiba-tiba nggak mau ngomong, bahkan nggak mau makan, bahkan dia masak makanan kesukaan saya nggak bisa makan, gitu. Sampai akhirnya dia kesel, saya udah masakin makanan kesukaan kamu, tetap gak dimakan, dia bilang, kamu maunya apa? Karena dia juga nggak ngerti ya, jengkel kan, melihat istrinya yang tiba-tiba diem aja gitu, nggak ngomong karena saya nggak tahu gitu, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi sama saya gitu. Konselor kita minta saya tuh untuk tiap hari baca cuma satu pasal, pasal aja. Yesaya 4:3. Jadi saya daftar sekolah konseling awalnya adalah bukan karena saya ingin jadi konselor, tapi karena saya merasa saya harus sembuh, saya harus pulih. Saya lama-lama berpikir kok ada ya orang sehebat itu ya, di antara sakit kansernya dia tetap bercerita dengan penuh semangat. Yang menurut saya kayaknya harusnya dia lagi rebahan, lagi mengeluh mungkin ya, lagi aduh sakit ini sakit itu, tapi kok dia bercerita tentang Tuhan Yesus, semangat begitu saya pikir. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya ngobrol-ngobrol bareng dengan Ci Demi. Jadi Ci Demi ini perkenalan singkat, kemarin sempat dapat rekomendasi dari Ko Ivanko. Ko Ivanko yang penulis lagu juga penyanyi sih sempat. Jadi Ko Ivanko ini dengan Ci Lisa, tulisannya ditulis dalam sebuah buku, dibukukan, dan ini sekarang saya bersama dengan penulisnya, Ci Demi. Sebelumnya boleh nanya-nanya latar belakangnya Ci Demi dulu nggak? Oke. Ya. Terima kasih nih untuk undangannya ya. Jadi saya itu seorang konselor gitu. Sehari-hari menjalani profesi sebagai konselor, lalu ngajar juga. Jadi sebagai pengajar di beberapa sekolah ataupun gereja, tapi memang lebih banyak bicara tentang parenting. Lalu juga di sela-sela aktivitas saya senang menulis karena buat saya itu terapi tersendiri ya. Terapi. Ci Demi nulis sudah sejak tahun berapa sih, Ci? Pertama kali saya nulis buku itu di 2020. 2020. Saat pandemi ya. Iya. Belum lama berarti itu? Belum lama. Itu pertama kali saya menulis buku. Ingin mencoba sesuatu yang nggak pernah dilakukan seumur hidup saya. Nah, basicnya sebelum itu memang belum pernah nulis sama sekali? Belum pernah nulis sama sekali. Wow. Cuma karena di challenge teman-teman bilang, ayo kita bikin sesuatu. Kan pandemi kan banyak sekali waktu ya. Iya, gitu. Banyak yang luang. Banyak waktu luang. Jadi mereka tanya, ayo kita lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seumur hidup kita. Tapi sebenarnya itu dari keinginan terdalamnya kita. Nah, saat itu saya cuma kepikiran satu, nulis buku. Kalau buku pertama Ci Demi apa sih sebenarnya? Judulnya namanya Sebuah Titik. Sebuah Titik. Iya, jadi itu sebenarnya kisah di mana saya menulis cerita tentang family, lalu di dalamnya juga kita belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita itu ada titik-titik yang Tuhan bangun ya. Tapi kalau kita sadar sebenarnya titik-titik itu yang membuat kita tuh mencapai tujuan yang Tuhan rancangkan. Itu kisahnya sendiri berdasarkan sharing atau kisah dari Ci Demi sendiri? Jadi sebenarnya kisah dari keluarga kita, gitu. Keluarga kita, jalanan keluarga kita, sampai akhirnya bagaimana menemukan talent anak kita, bagaimana menemukan, dan di situ ada berbagai pengajaran tentang parenting lah ya, gitu. Jadi tentang bahasa kasih anak, bagaimana karakter anak, gitu. Itu yang kita belajar bareng di situ. Terus tadi off the record juga kan sempat ngobrol, Ci Demi pernah sempat depresi ya, Ci? Iya. Gara-gara buku itu atau triggernya sebelumnya? Trigger itu sebenarnya salah satu pencetus. Salah satu triggernya malah buku ini. Iya. Tadinya buku mau dibuat sebagai terapi ya, Ci. Iya. Tapi kok bisa bikin depresi juga? Gimana jadi malah terapi beneran. Iya. Gimana ceritanya tuh, Ci? Jadi waktu buku itu di launching, saya tidak siap dengan netizen lah ya, gitu ya. Walaupun belum banyak waktu itu, cuma buku pertama, apapun yang kita kerjakan pertama kali pasti masih banyak yang harus diperbaiki ya. Nah, itu yang jadi pencetus pertama, saya jadi takut gitu loh, dengan mulai orang ngomong ini, ngomong itu gitu.
Akhirnya, dan sebenarnya itu salah satu pencetus saja. Akhirnya satu persatu seperti kayak keluar ketakutan, keluar, aduh kayaknya kok saya nggak bisa ngerjain apa-apa ya gitu. Jadi ada banyak perasaan yang akhirnya mengurung saya dan membuat saya akhirnya benar-benar nggak berani keluar, bahkan nggak berani keluar dari kamar. Padahal itu udah masa, berarti launchingnya bukunya 2020 berapa tuh, Ci? 2020 juga di tahun itu nulis, 2020 pertengahan tahun launching, lalu 2021 saya depresi. Itu pas lockdown persis berarti ya? Iya, pas lockdown. Malah depresi, dikira itu dikira ya lockdown. Dikira lockdown, padahal depresi. Padahal saya sempat sampai keluar kamar pun saya nggak berani gitu, karena buat pegang handphone pun saya nggak berani, karena buat saya kayaknya semua manusia itu mengerikan waktu itu buat saya gitu. Jadi saya nggak berani ketemu orang pun, bahkan untuk keluar rumah hanya misalnya untuk sekedar beli nasi kuning gitu ya, itu buat saya menakutkan gitu. Serius sampai segitunya? Iya, sampai segitunya gitu. Emang kalau boleh tahu, emang komen yang memicu Cik Deni awal seperti itu tuh apa, hujatan seperti apa atau kata-kata seperti apa? Mungkin tidak hujatan yang seperti apa ya, tapi lebih kepada ada satu perkataan sih yang membuat saya sangat ketakutan waktu itu adalah ngapain kamu ngerjain hal-hal yang nggak berguna. Mereka ada yang berkata tuh seakan-akan saya menulis buku tuh nggak berguna gitu. Padahal kan kamu banyak pekerjaan lain gitu. Kok kayak kamu nggak sayang ya sama anak kamu gitu, sehingga kamu mengerjakan hal yang nggak berguna begini gitu. Nah itu perasaan bersalah saya sangat besar sekali waktu itu gitu. Seperti kayak emang saya ibu yang sebegitunya ya. Jadi gitu. Merasa useless beneran? Iya, merasa useless bener sih. Tapi ternyata ya memang itu pencetus ya, bukan akar. Iya. Gitu. Karena sebenarnya kan depresi itu pasti ada akar utamanya ya, gitu. Dan di situ justru, tapi disitulah pertemuan saya dengan Tuhan, pertemuan saya dengan panggilan saya, gitu. Jadi memang Tuhan mengizinkan terjadi justru untuk membuat saya makin kenal sama Tuhan. Jadi itu jalan Tuhan berarti, salah satu jalan Tuhan. Iya, buat lebih saya kenal. Iya, buat saya akhirnya hari ini depresi itu anugerah sih buat saya. Anugerah. Ya seperti Ko Ivanko kemarin juga bilang, cancer itu berkat dari Tuhan. Iya. Dia bisa bilang seperti itu sekarang ketika tahu rencananya ternyata indah. Iya, betul. Jadi bukan hukuman dia bilang, tapi ternyata itu berkat benar-benar. Iya. Wow. Kalau lihat seperti itu, emang peristiwanya kalau Cik Demi boleh diceritain, pertama kali kok bisa depresi itu jadi jalan menuju ke Tuhan gimana Cici? Oke, jadi waktu saat depresi, suami saya kan nggak ngerti ya. Terus karena saking bingungnya, kita itu sebenarnya punya konselor pernikahan yang notabene adalah seorang pendeta gitu. Jadi waktu itu karena suami saya sangat bingung mau ngapain, dia telepon ke konselor kita itu, ini istri saya kenapa gitu. Karena saking bingungnya nggak tahu. Waktu itu tanda-tandanya depresi itu gimana sih, Ci? Boleh di-sharingin dikit? Waktu itu saya benar-benar seperti setiap ada WA masuk, saya selalu bilang, ini apa lagi ya? Saya takut gitu. Saya selalu ngomong sama overthinking gitu? Iya, overthinking sekali gitu. Terus gejala lainnya, Ci? Dari mulai overthinking, mulai takut ketemu orang, terus ya sampai nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur. Jadi buat saya itu ya yang saya tulis nanti di kisah buku terakhir. Oh iya, wah nanti buku boleh. terakhir itu adalah refleksi dari depresi saya. Sampai nggak berani, ya itu nggak berani ketemu orang, sampai keluar kamar pun rasanya buat saya setiap orang kecuali keluarga saya sendiri itu menakutkan, gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu masih COVID ya, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, memang banyak orang yang nggak tahu. Nggak tahu gara-gara itu. Iya, tapi karena saya itu kan aktif di Zoom, beberapa orang sadar bahwa saya nggak pernah ada lagi di Zoom. Gitu. Nah itu yang orang pertanyakan. Tapi kan suami saya juga nggak berani cerita karena dia nggak tahu apa yang terjadi. Iya, nggak tahu yang dirasakan kan. Iya, karena kan nggak ngerti ya gitu. Terus saya ngerasa diri saya nggak berguna, saya ngerasa diri saya kayak nggak ada gunanya lagi nih hidup kok, kayak semua saya tuh salah saya semua gitu. Tapi sempat ada upaya untuk mengakhiri hidup itu? Menyakiti ya. Menyakiti? Iya, jadi menyakiti diri gitu. Saya juga soalnya pernah, jujur ya, saya pernah ada di fase untuk menyakiti diri, dan aku ngomong kalau misal ini diterus-terusin aku
ujung-ujungnya suicide bisa. Memang ya pernah sih, maksudnya depresi, merasakan yang seperti itu kalau bukan Tuhan yang bolehkan, aku nggak bisa berada di titik sekarang. Nah, iya. Karena itu ya orang nggak paham. Iya. Orang yang lihat pasti takut karena waktu itu jujur mungkin aku belum pernah ngomong ke di podcast ini. Dulu aku sering kali waktu bertengkar sama istri, ini sharing aja dikit ya, nggak apa itu. Waktu bertengkar sama istri, anak mungkin masih bayi lah dulu. Dulu aku ingat banget mukulin kepala aku sendiri pakai apa tuh, stop kontak. Dan itu mukulinnya bukan yang pelan kayak berusaha itu, enggak ada remnya, bener-bener mukulin itu kalau remuk beneran itu stop kontak. Dia sampai ketakutan, jadi kayak segitu kesetanannya. Ya itu berlangsung. Ya itu pernah di fase seperti itu, jadi memang mungkin ceritanya beda, cuman lebih relate lah sih aku kalau merasa. Ini tapi itu ke umum juga, Ci. Iya, ini buku terakhir Disusun yang gini aja kan. refleksi. Ya, sempat menyakiti diri gitu, Ci, Deni. Iya, oke. Jadi sempat fase menyakiti diri itu kan, itu membuat gak nyaman sekeluarga biasanya. Nggak nyaman pasti, karena suami saya benar-benar nggak ngerti kenapa saya tuh aktif gitu ya biasanya, terus tiba-tiba nggak mau ngomong, bahkan nggak mau makan, bahkan dia masak makanan kesukaan saya nggak bisa makan, gitu. Sampai akhirnya dia kesel, gitu ya, sampai dia bilang, saya udah masakin makanan kesukaan kamu, tetap gak dimakan. Dia bilang, kamu maunya apa? Karena dia juga nggak ngerti ya. Jengkel kan, melihat istrinya yang tiba-tiba diem aja gitu. Dan putus komunikasi kan, maksudnya Cidemi juga nggak ngomongin perasaannya. Karena saya nggak tahu gitu, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi sama saya gitu. Sampai akhirnya ya konselor kita minta saya tuh untuk tiap hari baca cuma satu pasal. Pasal aja. Ya, Yesaya 4:3. Wow. Cuma itu aja. Setiap hari saya suruh baca dengan keras. Yesaya 4:3. Yesaya 4:3. Iya. Jadi diulang tiap hari gitu. Lalu dia boleh apa sih kan? Yesaya 4:3. Kan itu satu pasal ya, banyak. Tapi yang saya paling ingat, yang paling kena di saya itu yang sampai hari ini setiap kali saya down itu yang selalu saya ingat adalah kamu berharga di mataku. Itu kata-kata yang sampai hari ini buat saya berharga sekali, karena saya nggak pernah sadar bahwa saya berharga di mata Tuhan. Wow. Itu. Jadi saya cuma diminta ulang gitu ya, itu kan saya lupa berapa ayat gitu ya, tapi itu ya satu tiap hari. Dan itu diturutin oleh Cidemi. Diturutin, karena saya juga pengen sembuh kan. Karena saya nggak ngerti apa yang terjadi, jadi saya cuma pengen kayak makan obat sembuh. Itu ya. Itu obatnya, kita telan aja gitu. Iya, telan aja lah, saya nggak tahu gitu. Lalu dia bilang kamu perlu konseling, dia bilang gitu. Lalu saya nggak tahu saya harus konseling kemana. Cuma memang sebelumnya saya sudah suka dengan dunia konseling. Dan saya memang pengen sekolah. Tadinya saya memang pengen sekolah. Cuma saya batalkan karena saya pikir, mau ngapain saya sekolah konseling? Orang sayanya sendiri begini kok gitu. Oh, tadinya seperti mikir gitu. Iya. Tapi akhirnya dia bilang, kamu tetap harus sekolah konseling. Dan suami saya bilang, kamu harus sekolah konseling. Wow. Jadi itu jadi kayak kewajiban yang tadinya saya memang pengen, sampai akhirnya nggak pengen dan jadi kewajiban. Jadi saya daftar sekolah konseling awalnya adalah bukan karena saya ingin jadi konselor, tapi karena saya merasa saya harus sembuh, saya harus pulih, gitu. Jadi sekolah itu memang fase-fasenya setelah baca pasal itu berulang kali membaik, Ci? Membaik, fasenya. Tapi memang konselor saya bilang kamu tetap perlu konseling. Jadi istilahnya harus 2 jalur gitu. Oh, 2 jalur. Kamu tetap harus secara spiritual dan tetap harus secara profesional ya, dalam arti kamu harus konseling. Karena tetap kamu harus keluarin emosinya kamu tetap harus cerita gitu. Ya udah, akhirnya saya konseling. Terus akhirnya bisa, berarti ada fase sudah bisa keluar rumah. Ya. Sudah bisa baca WhatsApp. Ya, baca WhatsApp itu kayaknya terakhiran. Oh, terakhiran. Berarti yang dilatih keluar rumah dulu. Keluar rumah dulu udah bisa. Iya. Baca WhatsApp masih nggak berani. Insecure. Masih nggak berani. Jadi saya minta semua pokoknya handphone saya dia yang pegang selama. Oh. Gitu. Jadi benar-benar nggak tahu dunia gitu. Saya nggak pengen tahu dunia.
Terus Gitu. tapi mulai untuk sekolah konselor. Ya, waktu saya akhirnya mendaftar sekolah konselor, saya dites dan memang hasil tesnya saya dinyatakan tidak baik. Lalu saya diminta oleh pemimpin dari sekolah tersebut untuk kamu langsung konseling ya gitu. Nah, saya ikutin konseling dan di konseling itulah saya mulai dipulihkan. Jadi proses konselingnya ya waktu itu buat saya melelahkan ya karena saya harus mengeluarkan. Jadi semua emosi saya keluarkan gitu. Akhirnya ketemu akarnya bahwa memang saya pernah terluka oleh orang tua saya. Luka batin yang nggak sembuh itu. Iya, luka batinnya nggak sembuh gitu ya. Ya akhirnya di situ saya disadarkan bahwa saya memaafkan papa saya, tapi ternyata traumanya saya simpen gitu. Itunya yang belum selesai karena tersimpan di alam bawah sadar saya. Dan itu yang dikeluarkan dan itu yang membuat saya sadar bahwa saya perlu menerima. Wow. Nah disitulah saya pulih. Dan di dalam proses konseling itulah akhirnya sembari berjalan di akhir-akhir justru konselornya mulai bertanya tentang tujuan saya dilahirkan, kenapa Tuhan izinkan saya depresi. Nah itu yang membuat akhirnya saya malah mencintai dunia konselor. Dan kayak dituntun Tuhan ke sini ya. Iya. Makin lama kok dideketin ke konseling terus betul. Jadi dunianya Cidemi. Jadi dunia dan itu membahagiakan sih buat saya. Wow. Dan ini kan saya kenal Cidemi juga kan dari awalnya dari Ko Ivanko. Kok bisa mulai nulis bukunya Ko Ivanko dan Cilisa ini? Ceritanya gimana Ruci? Oke. Jadi kan sebenarnya karena waktu proses itu berarti masih dalam proses penyembuhan waktu itu. Menulis buku. Ini buku keberapa sih, Ci? Ini berarti buku yang Ko Ivanko keempat. Iya. Itu masih masa-masa pemulihan. Masih masa pemulihan. Wow. Jadi waktu masa pemulihan itu teman saya kenalin sama Ivan dan Lisa. Terus dia bilang, udah kamu nulis buku aja supaya kamu melihat bahwa orang di luar sana juga struggle-nya sama kata dia. Ya teman saya tujuannya juga baik ya karena dia melihat temennya kok yang biasanya ceria, biasa ketawa bareng, kok tiba-tiba diem gitu. Jadi akhirnya dikenalin. Lalu awalnya saya nggak berani nulis sebenarnya, nggak pengen menulis tepatnya. Cuman kenalan doang gitu. Cuma kenalan doang. Sharing gitu ya. Terus saya cuma bertanya satu hal. Kok dia sakit kanker stadium 4. Itu buat saya tuh kan kayaknya semua orang kayaknya sih yang saya dengar ya ngerasain sakit, ngeluh gitu. Tapi kok ini ngelihat Lisa kayak semangat banget gitu cerita. Waktu awal saya pikir ini kenapa ya orang bisa semangat begini gitu ya. Padahal badannya lemah banget kan? Iya, badannya lemah banget. Waktu itu memang suara masih ada, tapi kondisi badan sebenarnya udah nggak bagus. Tapi dia cerita dengan sangat antusiasnya gitu. Waktu itu saya masih punya pikiran, ini orang emang pengen terkenal gitu ya gitu. Ada pikiran manusiawi. Ada pikiran manusiawinya. Terus tapi saya penasaran, saya mencoba untuk zoom lagi, pengen tahu cerita dia. Saya lama-lama berpikir, kok ada ya orang sehebat itu ya. Di antara sakit kansernya, dia tetap bercerita dengan penuh semangat. Yang menurut saya kayaknya harusnya dia lagi rebahan, lagi mengeluh mungkin ya, lagi aduh sakit ini, sakit itu. Tapi kok dia bercerita tentang Tuhan Yesus, semangat begitu saya pikir. Jadi saya mencoba untuk menulis waktu awalnya. Tapi karena sekolah konseling saya juga belum beres. Jadi waktu itu kalau kita di konselor itu ada yang namanya call transference. Jadi apa yang dirasakan Lisa jadi terasa oleh saya. Gitu. Jadi kayak sakitnya terasa. Jadi malah ya apalagi saya belum pulih 100% ya. Jadi kayak baru sakit sedikit, apa ini gejala kanker ya gitu. Wah, udah jadi macam-macam lagi gitu loh. Sempet ngalamin itu. Jadi kayak apa ya? Ketakutan banget loh, ketakutan banget kayak waktu zaman Covid kan banyak yang kena seperti itu ya. Iya. Jadi harusnya kan kita berempati, tapi saya tuh simpati, jadi terlalu dalam masuk ke ceritanya gitu. Sampai akhirnya jadi saya bilang kayaknya saya nggak kuat deh.
Jadi itu akhirnya saya berhenti. berhentiin. Iya, Itu masih nulis awal-awal, nulis awal banget, awal banget. baru cerita awal banget, Nggak jadi deh gitu. nggak jadi gitu. Cuma saya nggak ngomong sama Lisa sama Ivannya. Nah, Saya cuma pikir saya harus berhentiin karena kalau enggak, saya makin terbawa, pemulihan saya juga berat gitu ya. Jadi ya udah, saya berhentiin sampai akhirnya Lisa meninggal. Saya mendengar dulu Lisa sakit sudah di ICU. Kalau saya di situ tiba-tiba saya mikir kenapa saya nggak selesaiin ya. Berarti menyelesaikannya setelah Lisa nggak ada. Setelah Lisa nggak ada. Jadi setelah Lisa meninggal, saya ngomong sama Ivan, sorry saya nggak menyelesaikan bukunya Lisa. Beberapa minggu setelah Lisa meninggal, entah kenapa ada suara yang begitu keras gitu ya, dorongan begitu keras, selesaiin bukunya, selesaiin buku Lisa. Kayaknya itu kuat banget gitu. Tapi saya terus berdoa, saya tanya sama Tuhan apalagi yang mesti saya selesaikan. Lisanya udah nggak ada gitu. Terus saya bilang, cerita tentang Lisa di semua podcast, YouTube tuh banyak sekali. Orang tinggal buka podcast, buka YouTube, cerita Lisa banyak sekali. Kadang terus bagian saya perlu cerita apa lagi, saya bilang. Dan proses saya bertanya itulah, teman dekat kita, teman dekat Ivan juga, teman dekat saya juga. Dia cuma ngomong begini, kenapa lu gak ceritain hal yang gak pernah diceritain di YouTube dan podcast? Lalu saya pikir satu-satunya gak pernah diceritain siapa? Ivannya. Iya. Ivan waktu itu lebih banyak nganter. Iya, lebih banyak sebagai pendamping. Iya, kan? Pendampingnya Lisa. Lalu saya mencoba, akhirnya saya ingat bagaimana suami saya mendampingi saya waktu depresi. Betapa beratnya dia mendampingi saya yang tiba-tiba error gitu ya. Tapi dia perlu sabar, lalu dia perlu tiap hari dia dikasih tahu untuk pakai bahasa kasihnya saya, yang kata-kata penguatan bahasa kasih saya. Jadi tiap hari dia datang cuma, saya tahu kamu itu bakal keluar dari sini. Saya tahu kamu tuh bisa. Tiap hari cuma ngomong begitu, yang mungkin buat orang biasa kelihatannya kata-kata yang sepele, tapi buat saya hari itu kata-kata yang sangat penting yang membangun saya kembali gitu. Jadi saya lalu sadar, wow, pengorbanan suami saya begitu. Lalu saya memikirkan bagaimana dengan Ivan ya, gitu, 6 tahun mendampingi istrinya yang cancer, fisiknya lemah banget, dan mentalnya juga pasti nggak mudah gitu kan. Itu nggak mudah sih buat seorang pria. Nah disitulah saya jadi keluar ide untuk kenapa saya nggak tulis tentang Ivan nih. Kenapa saya nggak tulis bukan soal cerita Lisa dan Ivannya, tapi bagaimana pernikahan kita. Bagaimana orang-orang di luar sana melihat sebuah pernikahan justru Tuhan kuatkan pada saat mereka mengalami badai loh. Gitu. Jadi ya kita berharap buku ini jadi penguatan buat pernikahan di luar sana, bahwa Tuhan menyatukan, Tuhan suka banget dengan pernikahan, gitu. Tuhan tidak menyukai perceraian. Iya, betul. Ya, dan badai itu semua bisa dilewati kalau kita bersatu. Justru badai itu terlewati kok kalau kita bersatu. Itu sih koin akhirnya yang. Dan itu juga yang jadi terapi buat Cik Demi makin pulih dari depresi itu. Jadi bukan cuma pulih dari depresi, tapi di situ saya justru melihat sebegitu besar hebatnya Tuhan ya. Bahkan di saat sakit, justru sebuah pernikahan menemukan tujuannya. Bayang ya waktu di saat sakit justru pernikahan menemukan tujuannya. Iya, Lisa dan Ivan itu mereka cerita waktu sebelum sakit bahkan sering ribut, bahkan mungkin lebih tidak saling mengenal, gitu ya. Tapi justru saat sakit mereka bersatu, Ivan nguatin Lisa, ya. Lisa terdorong untuk mengerjakan pekerjaannya sebagai pengabar Injil, gitu ya. Menginjil justru pada saat dia sakit loh, gitu. Dan Ivan setia mendampingi. Dan itu justru terjadi pada saat mereka sakit.
pada saat pernikahan mereka punya badai yang begitu. Iya. Jadi saya melihat, wow, Tuhan itu karyanya hebat banget ya, rancangannya nggak bisa diprediksi. Apa yang tidak terselami sama kita dikerjakan Tuhan gitu. Itu yang akhirnya membuat saya wow banget gitu melihat Tuhan. Oh. Dan itu juga yang jadi kekuatan kayaknya dari Tuhan. Betul. Dan itu yang membuat saya akhirnya sadar kalau yang sakit aja memikirkan tujuannya bahkan sebelum dia dipanggil. Lalu kenapa saya yang masih sehat tidak memikirkan tujuan yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya? Itu akhirnya jadi flashback buat saya. Gitu. Wah. Ya benar sih, maksudnya kayak ya mereka hidup mereka di titik terendah mereka malah justru hati mereka tambah dekat. Iya. Dan dekat terus mereka semakin memuliakan Tuhan kan di situ kan. Benar-benar ya nggak, kalau orang kayak tadi awalnya Ci Demi bilang juga kan waktu awal-awal pikiran manusiawi kita kan ngomongnya mungkin dia cuma pengen terkenal. Iya. Tapi kenapa kok sampai meninggal? Iya. Dan terkenal mana dapat exposure yang gimana? Enggak kan? Iya. Justru yang terkenal siapa? Terkenal Tuhannya. Iya, karena yang dia tuju memang Tuhan kan. Tapi benar-benar ya memang itulah. Itu tantangannya Ci Demi sendiri untuk menyelesaikan buku ini. Itu apa? Berapa lama sih Ci sebenarnya kalau ini diselesain? Kayaknya 2 tahun kali ya. 2 tahun? Ini 2 tahun. Karena itu tadi saya merasa ini terlalu berat untuk saya teruskan. Jadi 2 tahun full untuk nulis ini maksudnya? Iya, karena saya berhenti. Up and down-nya. Iya. Oh, termasuk yang berhenti itu 2 tahun itu? Iya, termasuk yang berhenti gitu. Tantangan paling beratnya apa tuh? Yang tadi flashback ke sayanya itu ya, yang akhirnya jadi code transference itu, saya ngerasain. Itu tadi yang paling berat. Itu yang paling beratnya. Lalu ketika saya menulis, ada di mana saya sendiri malah menitikkan air mata gitu, karena saya ngerasain kayaknya itu berat banget gitu. Tapi Tuhan sanggup ngerubah yang berat itu jadi besar buat saya gitu. Itu yang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti gitu dengan perjalanan itu yang wow, sekuat itu Lisa, sekuat itu Ivan mendampingi Lisa gitu ya. Dan kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin mereka kuat. Nggak mungkin mereka kuat. Itu karena mereka mau. Iya. Dan mereka mau, ya udah Tuhan langsung menyatakan kekuatannya, kemuliaannya di situ. Jadi semua tampak nggak masuk akal sih. Iya. Kan itu kalau dilihat orang normal nggak masuk akal sih Ivan bisa seperti itu. Terus Lisa juga, kalau Ivan kemarin cerita juga, begitu dia ngomong tentang Tuhan, dia nggak bisa di stop. Iya. Itu yang saya nggak ngerti. Itu Ci Demi berarti pernah merasakan juga? Merasakan juga. Ngobrol dia. Iya, itu antusiasnya itu loh, waktu Lisa ngomong itu ya. Bahkan di terakhir, di mana suara dia udah sangat serak, saya lihat YouTube dia, saya masih melihat semangat yang luar biasa dari Lisa untuk bercerita gitu, betapa baiknya Tuhan. Bahkan kalau lagunya itu kan, kerancanganmu yang terindah, itu di antara sakit kanker stadium 4 loh dia menulis indah apanya. Indah apanya gitu. Tapi itu buat saya itu yang membuat saya amazed. Ya itu yang membuat saya malah apa yang mesti saya tulis ini kayak tapi itulah waktu di mana saya jadi mengenal lebih dalam tentang Tuhan sih. Wah, keren sih. Oh, Ci Demi juga kan sering nulis buku tentang mindfulness. Itu sebenarnya tercetusnya dari mana sih tentang mindfulness itu? Apa dari refleksinya Ci Demi selama pemulihan itu atau dari mana sebelumnya? Jadi yang tentang mindfulness itu. Oke. Jadi sebenarnya saya nulis buku itu karena saya pengen nulis buku tapi yang simple aja. Karena banyak orang di luar sana itu dan saya sendiri terkadang kan malas baca buku kan, gitu ya. Ya, literasi orang di sini kita nggak, saya pun baca buku jarang. Baca kitab suci juga baru mau dirutinkan.
Ya kita berusaha cuman susah banget. Cuman ya kita sekarang pokoknya ada grup kitab suci ya kita ikutin. Kalau enggak itu saya berapa puluh tahun nih sebagai Katolik, saya bukan menjelekkan agama, cuman lebih ke individu saya. Saya orang yang jarang membaca kitab suci. Baru belakangan ini saya rutinin baca. Bahkan sekarang juga istri dan anak itu mulai journaling. Ya puji Tuhan, tapi saya belum mulai journaling. Tapi nanti semoga bisa ikut journaling. Iya, itu bagus banget loh. Iya. Jadi bermula dari situ sih sebenarnya. Terus saya pikir kayaknya kalau orang baca semacam renungan harian yang cuma 1 halaman per hari kayaknya nggak berat. Bisa lah ya, Ya. gitu. Dan saya terinspirasi sebenarnya karena saya dari situ saya baca bukunya Rick Warren tentang Rick Warren. ya tentang purpose driven life gitu. Ya. Itu yang membuat saya kenapa saya nggak bikin buku yang simple aja. Sehari 1 halaman aja orang bacanya. Tapi orang jadi lebih mengenal dirinya, lebih mengenal pasangannya, lebih mengenal anak-anaknya. Nah, itu awalnya saya membuat buku yang mindful itu. Awalnya seperti itu. Cuman responnya kalau dari orang-orang terdekat yang sudah baca buku itu gimana sih? Respon yang paling berkesan mungkin ya. Yang paling berkesan. Paling berkesan itu yang terakhir sebenarnya baru minggu lalu. Jadi buku yang mindful relationship yang ini nih. Ya? Jadi sebenarnya teman saya beli, lalu dia bagikan ke teman-teman gerejanya. Iya sih. Lalu teman gerejanya bilang, ini buku sebenarnya sangat umum sekali gitu. Jadi kayaknya dibagikan pada semua siapapun yang membaca. Ini akan berguna sekali kan. Dan kata-katanya sangat simpel untuk orang ngerti ya. Jadi dia bilang boleh nggak saya bagiin buat siapapun yang membutuhkan waktu itu gitu dia bilang. Dan buat saya itu hal yang berharga ya gitu karena oh ya kata-kata saya nggak perlu berlebihan. Justru dia menangkap karena simpelnya gitu ya. Tapi buku itu bisa untuk dia bagikan untuk orang banyak. Tidak fokus pada agama tertentu gitu ya, tapi bisa untuk semuanya dan itu yang membuat saya bahagia sih. Keren Cik. Nanti coba setelah ini saya baca ya Cik, soalnya kemarin belum baca. Itu jadi sehari 1 halaman aja. Sehari 1 halaman ini. Iya. Ada tanggalnya. Oh ada tanggalnya. Jadi 30 hari ya. Iya. 30 hari. Wah keren sih Cik. Kalau yang ini Cik, yang apa? Ini aku masih di sini. Iya, yang terbaru ini buku kelima berarti. Berarti ini buku keempat ya kelima. Ini kelima, buku kelimanya Ci Demi. Ini sebenarnya bercerita tentang apa sih Ci? Oke. Jadi sebenarnya ini buku jurnal. Ini jurnal. Iya, buku untuk kita menjurnal. Kenapa? Itu ketawa soalnya dia lagi journaling dan dia nyari sebenarnya apa namanya beli yang bahasa Inggris dia nyari serius sih bukan dibuat-buat tapi dia lagi cari kemarin habis ngobrol sama Reska itu iya enggak kemarin Reska kan journaling Reska yang pindah ke Pakem itu yang pindah ke desa itu dia journaling terus dia kan lihat di Instagramnya terus lagi tanya-tanya lagi nyari tapi belum nemu sih. Iya. Oke. Ini belum dalam bahasa Inggrisnya masih diolah. Nah, ini baru bahasa Indonesianya. Jadi kan waktu saya depresi yang saya lakukan tiap hari adalah saya menulis kan. Cuma kan tulisan saya acak-acakan banget. Sebenarnya contohnya ada di dalam situ tulisan saya yang acak-acakan banget ya gitu ya. Tapi pokoknya semua kemarahan saya, semua pertanyaan saya sama Tuhan itu saya tulis tiap hari gitu ya. Sampai akhirnya saya mampu menulis Tuhan saya bersyukur. Karena waktu awal isinya cuma Tuhan kenapa sih gini, Tuhan kenapa sih komplain terus. Komplain, tapi semua saya tulis gitu. Dan itu ternyata membantu banget untuk pemulihannya saya. Jadi saya mencoba untuk membuka kembali apa sih yang pernah saya tulis. Nah, dari apa yang pernah saya tulis dan konselor saya tanyakan selama sesi konseling saya, itu yang coba saya rangkumkan untuk jadi pertanyaan
buat teman-teman di luar sana yang lagi merefleksikan diri atau mungkin juga lagi ngalamin kecemasan atau mengalami yang saya pernah alami, mungkin juga keluarganya belum terbuka dengan dunia konselor, dunia psikologis. Pertanyaan ini mungkin bisa membantu. Apa sih yang saya rasakan setiap harinya? Lalu pertanyaan setiap minggunya itu ada perbedaan. Sehingga kita bisa sadar setiap minggu nih ada pertumbuhan gak sih dalam diri saya? Ada gak sih rasa yang lebih sedikit aja gitu ya dari minggu lalu? Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita jadi sadar gitu. Karena saya begitu buka jurnal saya jadi sadar. Oh ternyata jurnal itu membantu banget. Throwback itu jadi sadar sih. Iya. Nah ternyata di akhir itu dari yang tadinya komplain, saya tulis terus sampai akhirnya saya bisa bersyukur. Tuhan saya bersyukur. Tapi semuanya saya tuh cerita ke Tuhan. Dan di situ saya sadar, oh waktu depresi itu waktu dimana saya sangat dekat sama Tuhan. Karena even komplain ya, tapi saya benar-benar ngobrol sama Tuhan. Tuhan kenapa saya begini? Tuhan saya tuh mau begini, tapi saya takut Tuhan. Tuhan saya punya, semuanya saya ceritakan ke Tuhan gitu. Jadi saya baru sadar, oh itu saat saya justru terdekat loh dengan Tuhan. Dan itu yang akhirnya membuat saya, mungkin orang-orang di luar sana butuh, ya tadi ya, pertanyaannya apa yang buat saya jadi merefleksikan diri. Berarti ini ditujukannya untuk siapa sebenarnya Ci awalnya? Ini ditujukan untuk sebenarnya para orang yang mungkin temannya, pasangannya, siapapun yang di sekitar dia yang mungkin sekarang lagi mengalami hal yang tidak mudah ya, yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan ya berada dalam lembah kekelaman seperti yang saya alami. Ini buku ini bisa teman-teman kasih gitu untuk mereka yang membutuhkan. Makanya ya untuk yang mau journaling ya, untuk yang merefleksikan diri hari demi hari, buku ini juga menjadi refleksinya kita sih. Ini bisa dibeli di mana Ci kalau buku yang ini? Ini buku sebenarnya belum launching. Oh ini belum launching. Jadi buat yang tertarik bisa DM dulu DM sih. ke Ci Demi langsung ya. Kalau ini udah ini udah di Tokopedia. Iya di Tokopedia ada. Ini yang ini juga ada di Tokopedia. Di Tokopedia juga. Iya. Berarti ini nanti akan launching ya Ci? Iya ini belum karena bahasa Inggrisnya belum keluar. Oh jadi nulis dalam 2 bahasa Ci? Iya. Jadi editor saya yang ahli karena dia ahli bahasa Inggris. Ya oke. Keren sih Ci. Ya memang kayaknya Ci Demi memang ada panggilan ke arah untuk nulis, cuman bukan yang kita baca kan nggak mesti full satu buku mungkin ya. Iya. Pokoknya bertahap tapi itu buat pemulihan. Iya. Jadi buku saya itu spesifiknya lebih ke refleksi, selalu tentang balik refleksi tentang diri kita. Oke Ci. Tapi kalau selain tadi Ci Demi kan cerita tentang pasal 43 ya, yang Yesaya. Sebenarnya kalau rema yang Ci Demi pegang sampai sekarang, selain yang tadi itu Ci, ada nggak sih Ci? Bagaimana kalau kita buka ya saya? Boleh. Silakan Ci. Kita buka. Oke, kita buka ya. Buat saya yang paling ngena. Tadi kan kayaknya memang kamu berharga tuh memang ya di masa-masa saat itu. Kalau yang sekarang sampai sekarang masih relate ini gitu. Nah, kalau yang relate sampai sekarang yang ini. Tadi itu. Bukan. Ya, kalau sekarang saya menjalanin yang ini, yang ayat ke-5 ya. 5. Jangan takut sebab aku ini menyertai. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Itu yang menjadi penguatan saya setiap kali saya menjalani sesuatu sekarang. Saya ingat Tuhan menyertai saya. Jadi bahkan ketika saya sesi konseling gitu pun, saya selalu berdoa dulu, saya minta Tuhan yang hadir di situ gitu. Bukan cuma menyertai tapi lewat Ci Demi dan lewat Ko Budi. Mungkin kalau konseling sering berdua juga. Pasti berdua. Kalau pernikahan. Berdua. Ya kalau pernikahan, tapi kalau ini lebih saya sih. Saya kalau yang individu beda sendiri. Iya. Oke Ci. Tapi Ci Demi waktu itu kan posisi di pandemi. Berapa lama sih sebenarnya Ci kalau
selama depresi itu waktu itu? Eh, Fasenya. sekitar 6 bulanan lah ya. 6 bulan ya. Berarti pas Iya. memang pas pandemi doang itu ya? Iya pas pandemi, tapi memang sebenarnya support system. Jadi mungkin ini juga sharing ya. Kalau ada teman terdekat kita atau keluarga kita yang mengalami itu, ya kita itu perlu jadi support system yang terbaik buat dia. Kita hanya perlu mendengarkan perasaan dia, walaupun kita nggak setuju dengan tindakan dia. Kasih telinga aja yang Kasih telinga aja gitu. Jadi memang perlu didengarkan aja sih mereka. Orang-orang yang depresi itu perlu didengarkan. Hanya perlu didengarkan. Jadi nggak perlu kita ngomong, kamu kurang bersyukur sih, kamu kurang berdoa Itu sih, malah- kamu kurang beriman sih. Udah nggak usah gitu Itu ya. tekanan ya. Itu malah semakin menekan dan semakin membuat dia semakin merasa bersalah. Tapi ketika sediain kuping aja, cukup sediain kuping aja. Sediain kuping. Iya, Itu cukup. itu sangat cukup. Karena apa yang membuat saya pulih, karena setiap hari, bahkan sampai hari ini, saya jadi sangat ahli untuk mengeluarkan emosi saya ke suami saya. Jadi kalau saya punya perusahaan apa ya, saya berani untuk mengeluarkan. Kan kita perlu mengeluarkan emosinya kita ya, tapi dengan cara yang asertif. Jadi Iya, cara yang tepat ya. Iya. Bukan yang cara-cara yang Iya, bukan dengan emosi negatif yang keluar, tapi ya kita hanya perlu mengungkapkan perasaannya kita, emosinya kita. dan journaling itu salah satu juga ya. Journaling itu salah satu yang sangat membantu. Tapi emang kalau ke depan ini Cidemi bakal ada project apa untuk ke depannya? Mungkin buku ada yang lagi ditulis lagi. Kalau buku ini masih dalam proses yang Inggris, Inggrisnya. versi Inggris. Ya, versi Inggrisnya sekalian. Jadi kita mau launchingnya barengan. Lalu ya saya lagi bikin program juga gitu ya dengan teman saya untuk, karena kan akhirnya kenapa saya bersemangat gitu ya. Lalu teman saya juga mulai, wah kelihatannya hidupnya bergairah nih, kenapa sih? Oh karena akhirnya kita menemukan tujuannya. Sama seperti kalian nih, akhirnya menemukan tujuannya, oh terpanggil untuk bikin podcast gitu ya. Panggilan kita ya. Panggilannya kan, dan itu kan bersemangat banget ya. Iya, bersemangat. Walaupun pergi dari semangat, itu kan semangat ya. Nah, banyak orang di luar sana yang dia nggak pernah tahu tujuannya kemana. Jadi kayak kalau kita pesen aplikasi itu ya, kita nggak tahu tujuannya kemana. Mau kemana? Nggak tahu. Jadi kan cuma bayarannya aja yang mahal, tapi nggak nyampe-nyampe. Nggak jelas juga. Nah itu yang kita mau bareng-bareng yuk kita belajar menemukan tujuan hidupnya kita yang memang Tuhan rancangkan dalam diri kita. Benar sih. Aku juga, Cidemi ngomong gitu memang benar sih. Aku merasa juga ini bukan aku melakukan podcast ini kemana-mana juga rasanya kayak apinya nyala aja sih rasanya. Ya istri juga semangat nyari apa namanya, nyari narasumber begitu. Padahal sebenarnya kan kita kalau dibilang dapat sesuatu misalnya yang materi juga belum, dan aku yakin kalau Tuhan berinya nggak cuma materi, imbalnya bukan cuma materi tapi sukacita, terus damai sejahtera gitu. Kayak kita melakukan ini itu rasanya kayak bener-bener meluap, tapi bukan yang overjoy ya, cuman kayak sukacita dalam Tuhan lah aku ngerasa. Jadi makanya terus tak lakukan, dia lakukan dia. Mungkin buat teman-teman ini bisa juga membantu nggak sih untuk menemukan tujuan? Kalau yang ini itu kita bisa menemukan diri kita, menemukan yang diri sesungguhnya ya, tapi belum sampai ke tujuannya apa sih, karena di dalam tujuan kan kita perlu menemukan banyak hal di dalam diri kita. Tapi mungkin sebelum menemukan tujuan kita harus menemukan diri kita dulu. Betul, identitas kitanya. Identitasnya baru nanti setelah kita menemukan diri kita baru kita fokus ke tujuannya. Iya, betul. Oke, thank you banget sih waktunya. Seru banget ngobrolnya. Nanti lain waktu kalau kita bisa ketemu terus ngobrol-ngobrol lagi, boleh lah Ci. Boleh, dengan senang hati. Thank you juga. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Cidemi. Ya, di-share juga. Dadah.